Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Samaran Tanjung, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar angkatan 2022. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik Media Massa yang diampu oleh dosen Pak Said Fadlain MA. Soal pertama yakni jelaskan apa itu pengertian dan definisi dari ekonomi politik media sebagai mata kuliah multidisipliner menurut 3 pendapat para ahli, lalu pendekatan keilmuannya, ruang lingkup kajiannya, dan tujuan dari mata kuliah tersebut. Menurut Dwita 2014, ekonomi politik media adalah studi tentang bagaimana kekuatan ekonomi dan politik memengaruhi produksi dan distribusi informasi dalam media massa. Menurut Moskow 2009, menyatakan bahwa ekonomi politik media adalah studi hubungan sosial yang saling membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi media, serta pengaruh politik dan ekonomi di dalamnya. Menurut Dennis McQuail menjelaskan, teori ekonomi politik media sebagai pendekatan kritik sosial yang memfokuskan pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media serta konten ideologis media. Nah, selanjutnya kita akan bahas pendekatan keilmuannya, yakni pendekatan ilmu dalam ekonomi politik media bersifat multidisipliner dan kritis. Kajian ini melibatkan analisis empiris terhadap hubungan antara media, ekonomi, dan politik, termasuk juga kepemilikan media, model bisnis, kebijakan pemerintah, dan kontrol sosial yang memengaruhi produksi media. Pendekatan ini juga menggabungkan aspek ekonomi politik, komunikasi, dan kajian budaya untuk memahami hubungan kompleks dalam industri media. Kita masuk ke ruang lingkup kajian, yakni ruang lingkup kajian ekonomi politik media meliputi 1. Kepemilikan media dan struktur pasar media, 2. Penandaan dan komodifikasi media, 3. Pengaruh pemerintah dan regulasi terhadap media, 4. Hubungan antara media dan kekuasaan politik, dan 5. Dampak ekonomi politik pada isi dan ideologi media. Nah, jadi tujuan mata kuliah ekonomi politik media ini adalah untuk memberikan pemahaman kritis kepada mahasiswa tentang bagaimana ekonomi dan politik itu memengaruhi media massa dan konten yang dihasilkan. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis dan mengkritisi dinamika industri media dari sisi ekonomi politik dan memahami peran media dalam pembentukan opini publik serta kekuasaan sosial dan politik. Soal nomor 2, yakni ekonomi politik merupakan hal yang terpenting dalam kaitannya dengan media baru. Jelaskan genealogi ekonomi politik serta pentingnya ekonomi politik media. Genealogi ekonomi politik media bermula dari pengembangan ilmu ekonomi politik yang mengkaji hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan produksi komoditas. Vincent Mosco dalam bukunya The Political Economy of Communication 1998 memperkenalkan pendekatan ekonomi politik media yang menekankan analisis tentang bagaimana kepemilikan media serta kekuasaan ekonomi dan politik menentukan produksi dan distribusi informasi. Kajian ini berkembang melalui paradigma krisis yang mempertanyakan bagaimana media dikuasai oleh segelintir korporasi besar yang memonopoli pasar dan menghidupi kepentingan politik elit, bukan kepentingan publik. Dalam konteks media baru, genealogi ini diperluas dengan menelaah bagaimana struktur ekonomi dan kepentingan politik itu turut mengendalikan media digital dan platform digital yang kini menjadi pilar utama penyebaran informasi publik. Media baru tetap berada dalam dinamika kuasa ekonomi dan politis yang memengaruhi konten dan akses informasi. Dan kenapa ekonomi politik media menjadi sangat penting? Karena media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang mengatur akses dan pengaruh atas opini publik. Dalam konteks media baru, pengaruh ekonomi politik menjadi lebih kompleks karena dominasi platform digital oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontrol kuat atas infrastruktur teknologi dan data pengguna. Soal nomor 3. Neomedia merupakan bagian terpenting dalam mata kuliah ekonomi politik media. Jelaskan pengertian dan definisi neomedia serta pentingnya kajian neomedia dalam mata kuliah tersebut.
Neomedia atau media baru adalah jenis media yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, media sosial, podcast, stream video, dan berbagai platform digital lainnya. Neomedia memiliki sifat fleksibel interaktif dan memungkinkan komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Media ini juga memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat digital. Berbeda dengan media lama atau kita bilang old media seperti surat kabar, radio, dan televisi yang bersifat satu arah. Nah, neomedia ini juga menyediakan ruang partisipasi aktif bagi pengguna dan kolaborasi dalam penyebaran informasi. Menurut Ron Rice, neomedia adalah media teknologi komunikasi yang melibatkan komputer dan teknologi digital, sehingga memungkinkan interaktivitas dan personalisasi konten. Dan juga, neomedia mengubah pengguna dari hanya sebagai konsumen menjadi juga produsen konten. Dan kenapa neomedia dalam mata kuliah ekonomi politik menjadi sangat penting? Karena media baru membawa perubahan signifikan dalam dinamika ekonomi, politik, dan sosial media. Dalam konteks ini, kajian ekonomi politik membantu memahami kita bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi memengaruhi media digital dan platform online yang kini mendominasi lanskap komunikasi. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih kepada Bang Said Fadlen yang telah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.